apa. Sajen itu kan dari beras yang ditakir apa itu kan makna apa, simbol itu kan Sasadendra yang hidup itu loh, simbol hidup. Iya. Terus akhirnya ya mau itu kan, soalnya tadi tempatnya itu dekat laut, dekat kali. Kesurupan. Iya. Tadi kan disinggung di Bude bahwa sebetulnya sang pencipta itu kan sokonya kan dengan nerimo kalau tadi. Soalnya sekarang ini apa yang ada di dalam masyarakat kita itu katanya kalau nggak doa pakai bahasa asing katanya kan nggak ampuh kan seperti itu. Dan kalau tadi Bude kan bahasa apa aja itu bahasa. Orang Jawa sebetulnya kan juga ampuh juga kan doanya. Iya. Soalnya kalau bahasa yang apa, bahasa yang lain-lain itu kadang salah dikit itu beda arti. Betul. Kalau bahasa sendiri itu kan langsung diterima. Nah, ini sudah pembuktian ya Bude. Iya. Iya, katanya kalau tulisan gini lain itu artinya lain lah. Kita cari yang enak aja. Karena Tuhan tuh maha segalinya tahu bahasa apa aja. Saya lebih suka bahasa sendiri. Bahasa lokal Bude. Bahasa lokal. Karena juga semua itu hidup di tanah Jawa. Iya. Gitu. Iya. Kadang saya pribadi Bude, kalau kita amati masyarakat kita ini kan gimana ya, sudah mungkin saking lamanya terdogma dengan ajaran-ajaran asing. Ketika ada orang Jawa yang mempunyai kelebihan kan sudah dianggap kelek kan gitu loh. Istilahnya itu dukun kan seperti itu. Tapi kalau orang asing punya kelebihan katanya mukjizat, perlu disembah dan seperti itu. Pandangan Bude terkait orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa yang sudah terdoktrin dengan ajaran luar gitu. Apa yang harus kita lakukan Bude agar mereka ini kembali ke ajaran lokal lagi? Ya kalau saya itu karena dia belum tahu ya, monggo dilihat aja. Tapi kita nggak bisa, kita ngeyel. Kamu harus gini, karena dia belum tahu. Ya caranya ya gimana ya, dilihat aja. Kalau saya nggak bisa, terus kamu harus gini, ini ajarannya gini. Karena dia belum tahu, mesti ngeyel dong. Jadi kalau saya sekedar yang saya tahu, saya sharing. Kalau baru nerima, oh ya monggo. Kalau nggak nerima ya perlahan-lahan pasti tahu. Soalnya kita di Jawa, jadi nggak perlu kita ngeyel. Ini ajarannya benar, nggak bisa orangnya gitu. Tadi sebelum baca mantra leluhurnya kan sering buat sajen gitu. Nah itu kalau orang Jawa kan wajib gitu, bikin sajen itu. Dan mungkin orang-orang Jawa dulu kalau tahu kekuatan sajen itu kan mungkin nggak kayak sekarang ya. Sajen dianggap karena sesat, belum tahu. Gitu Bude. Dianggap sajen itu makani setan dan sebagainya. Padahal orang dulu tanpa sajen doanya kan nggak bisa dikabulkan. Nah, ya itu kan sajen. Kelebihannya orang Jawa kan di situ dulu Bude. Saya ini nggak sajen diguyu gitu. Enggak, ini biar banyak. Ada yang nggak pakai yang sajen yang ditendang itu, orangnya kenapa itu ya, yang di mana? Nah, di Lumajang dulu itu karena belum tahu. Ya perlahan-lahan, nggak bisa. Ini orang dipaksa itu nggak bisa, perlahan-lahan. Orang teman saya itu kemarin ini ya barusan tadi itu kan fanatik gitu ya, apa itu tadi nggak mau pakai sajen. Terus kemarin itu ada yang gimana ya, kayak diingatkan itu ada kemasukan gitu ya. Terus tadi makanya saya ke situ ya, nurut itu pakai apa, wong sajennya itu ya nggak pakai kemenyan, nggak apa. Sajen itu kan dari beras yang ditakir apa itu kan makna apa, simbol itu kan Sasadendra yang hidup itu loh, simbol hidup. Iya. Terus akhirnya ya mau itu kan, soalnya tadi tempatnya itu dekat laut, dekat kali.
kesurupan. Iya, ya bukan kesurupan orang. Kalau saya bilang ya nggak kesurupan, ya cuma takut ini sendiri. Dengan dirinya sendiri gitu Bude. Terus tadi ya udah apa saya bikinkan itu yang apa? Ya terus orang-orang situ ini pakai apa Mbak? Biasanya itu ada beras, ada bunga 3 itu loh, bunga kantil, bunga merah, nggak apa-apa. Terus ya udah normal nggak apa-apa. Soalnya tadi yang punya hajat itu orangnya fanatik gitu. Ya pakai itu ya non sewu. Makanya kalau lewat di mana-mana itu pakai bahasa sendiri. Jangan pakai bahasa asing yang kamu nggak ngerti. Kadang salah sedikit artinya lain. Ya tadi saya non sewu. Nini among kaki among dedanyang ing dusun yang ditempati itu non sewu. Karena di semua tempat itu kan ada penunggunya. Makhluk yang kasat mata gitu ya. Nah yang non sewu di tempat manapun. Ya kayak kita kalau bertamu ke rumah orang kan nun sewu assalamualaikum. Ya seperti itu. Nggak usah pakai ya nun sewu. Bukannya saya melarang nun sewu ya. Nanti salah persepsi ya. Pakai bahasa sendiri di tempat. Kalau di sini dan yang dusun Watu Kenong nun sewu. Jadi apapun yang kita lakukan yang itu direstui Sang Maha Kuasa, didukung alam semesta sama yang penunggu daerah sini yang mau rekso. Ya pakai itu, pakai bahasa yang kamu bisa. Ini dibacakan apa? Bahasa yang kamu bisa. Bahasa cinta atau bahasa apa yang kamu bisa. Gampang. Ya akhirnya non sewu tadi. Ya, yang gampang dimengerti orang. Ini terkait Danyang Bude. Danyang itu kan konon katanya kan yang berso wilayah ya. Jadi semua wilayah kan pasti punya Danyang. Bisa nggak kita selaku orang awam itu menemui Danyang? Ya non sewu kalau saya itu kan cuma sekedar ini ya. Ya memang ada yang tahu. Ada yang saya ini kan cuma biasa, cuma spiritualis biasa. Ada yang di atas saya lebih tahu ya ada bisa. Ini saya jawab yang sekedar yang saya tahu. Berarti intinya Danyang bisa ditemui di Bude. Bisa. Kalau pengen ketemu itu apa pakai ritual terus tirakatan itu Bude? Non sewu setahu saya itu ada kayak tirakatan kayak ada. So, kayak kita kalau mau ketemu orang itu kayak telepati gitu, mungkin kayak gitu ya. Meditasi sama itu ada, cuma saya belum pernah. Dan saya juga yang saya temui mungkin leluhur itu kan kita kalau ke makam ke itu ngomong langsung. Itu biasanya ditemui ada yang lewat mimpi, ada yang. Tapi kalau saya kayak ketemu langsung kayak Danyang itu bukan kelas saya. Nah ini juga masih kaitan dengan leluhur Bude. Mungkin kayak saya pribadi terus masih ini kan kalau tahunnya leluhur kan mungkin cuma sampai mbah sampai buyut. Itu leluhur yang keturunan. Ada yang leluhur kadewatan ada. Seperti leluhur yang kadewatan itu yang kayak Bung Karno itu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kayak Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa itu namanya leluhur yang kadewatan. Makanya kayak kita di makam mana itu ya bagus, itu kan sudah memperjuangkan negara kita. Yang kayak leluhur bapak ibu itu leluhur keturunan. Yang leluhur kadewatan ya belum pernah jenengan. Itu ya bagus, itu kan pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita. Kayak gitu. Berarti kayak Bung Karno gitu. Itu ya leluhur yang kadewatan. Seperti Gajah Mada ya, juga kadewatan Bude. Ya itu kadewatan. Kalau yang Sewu Bude seperti Kanjeng Ratu Kidul itu juga termasuk leluhur. Iya itu juga leluhur. Itu leluhur apa? Leluhur yang kadewatan juga itu kan ya. Bisa kan orang misalnya kepengen ketemu Pak Bung Karno,
ajaran tuh gitu bisa. Bisa, biasanya ya itu ada kelasnya. Kalau kelas seperti ini ya enggak. Nah, soalnya kalau kita ini bahas leluhur itu mungkin ya seru juga Bude. Iya. Asik. Kita juga senang kalau akhirnya bahas leluhur. Kadang gini loh Bude, kalau saya ini kan tahunya kan cuma nama sampai terakhir mungkin buyut gitu. Enggak, masih ada Karena kan cangga. kita kan nggak tahu. Nah, misalkan Debut-debut. kita ini kepengen tahu namanya gitu. Cangga kudu sopo, wareku sopo gitu. Ada, ya itu gimana ada caranya? ahli spiritual yang tahu, biasanya itu ada. Ya itu yang saya Hmm. sebutkan tadi itu tahu biasanya. Gitu. Mungkin saya kalau mau belajar mungkin bisa. Bisa ikut. Cuma saya sekarang lebih ke ini ke kuliner aja udah. Sekarang udah ada yang lebih muda. Saya dulu udah bercita-cita yang kalau umur 50 ke atas sudah lebih banyak menyendiri. Soalnya anak-anak juga sudah besar, saya sudah lebih ke berserah diri udah. Anak-anak udah besar, udah tinggal terus nggak terlalu ngejar